Baik pemirsa, kita kembali di Berita Islami Masa Kini. Nah ini segmen kedua, tadi kata Shiren ada, ada ya. Oh ada ada ya? Apa sayang maksudnya? Ada ini, Apa ada itu? yang menarik nih. Ada yang menarik, apa itu? Nah, kita lihat, kita punya foto-foto di sini. Salju di Hawaii. Salju di Hawaii. Sejak kapan salju ada di Hawaii? Iya, makanya aku juga ngeliatnya agak deg-degan. Kok bisa salju di Hawaii? Padahal Hawaii itu kan negara tropis. Oh iya. Tuh, salju Iya, di ya? Hawaii. Nah, aku juga punya nih gambar-gambar lainnya. Bukan di Hawaii aja, tapi di negara panas lainnya juga ada nih. Seperti di? Seperti salju di gurun Arab Saudi. Iya. Ini memang sudah ada beberapa bulan yang lalu. bulan yang lalu ya, bahwa memang ada turun Turun salju di Saudi ya, di Arab ya. Di gurun. Padahal kan gurun pasir ya, kok bisa ada salju gitu. Dan katanya sayang, kalau misalnya turun salju ini ada yang menandakan bahwa ini salah satu tanda kiamat kecil sayang. Tapi bener nggak sih? Iya, nih ada lagi nggak? Lagi. Tuh, air Uhud. terjun di Jabal Gunung Uhud. Uhud. Masya Allah ya. Nah, ini memang menjadi pertanyaan orang-orang juga ketika dibilang ada turunnya adanya air ataupun air terjun, kita bilang seperti ini di Jabal Uhud, itu menandakan juga satu tanda kiamat kecil, katanya seperti itu. Nah, biar nggak salah kitanya juga, ini kan ada satu penjelasan ya tentang fenomena-fenomena seperti ini. Kita saksikan bersama-sama ya. Ini dia. Tanda kiamat sudah dekat. Benarkah? Pemirsa beriman, sebagai seorang muslim tentu kita mempercayai akan datangnya hari kiamat. Namun kapan waktunya tersebut akan tiba, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengetahui segalanya. Tahukah Anda bahwa beberapa kejadian tersebut justru telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan tanda dari kiamat sudah dekat. Di mana di antara tanda-tanda tersebut adalah turunnya salju di Hawaii. Beberapa hari terakhir, wilayah Amerika Serikat di kepulauan tropis Hawaii mendapatkan peringatan cuaca musim dingin berupa hujan salju yang mencapai ketebalan 3 kaki atau mencapai 90 cm. Salju diketahui paling tebal menutupi 2 puncak tertinggi di pulau tersebut, yaitu Mauna Kea dan Mauna Loa, di mana diketahui keduanya memiliki ketinggian hampir 14.000 kaki atau sama dengan 4.260 meter. Para ahli cuaca mengatakan bahwa bukan hal yang tidak biasa salju turun di Hawaii yang beriklim tropis, tetapi salju kali ini tidak biasa sebab turun dengan begitu lebatnya di daerah yang memiliki ketinggian seperti itu. Bahkan, baru-baru ini, kepulauan di Pasifik tersebut diprediksi akan menerima curahan salju lebih banyak lagi. Seorang pakar meteorologi, Matt Foster, mengatakan bahwa pulau Mauna Kea dan Mauna Loa kadang-kadang dalam setahun mendapatkan salju tebal sebanyak 5-6 kali, dengan ketebalan maksimal 2-3 kaki dan hanya berlangsung singkat beberapa hari saja. Bahkan ada kalanya di musim dingin, kedua puncak gunung tersebut hanya mendapatkan salju sedikit saja atau tidak sama sekali, seperti pada tahun 2015. Kemudian, tidak hanya di Hawaii saja, bahkan beberapa waktu lalu, gurun di Arab Saudi juga diselimuti salju dan memiliki suhu di bawah 0 derajat Celcius. Padahal yang seperti kita tahu, Arab Saudi dikenal memiliki banyak gurun dengan suhu udara yang panas sepanjang tahun. Bahkan sebelumnya, fenomena serupa juga pernah terjadi di Arab pada awal tahun 2016 lalu. Selain itu, adanya air terjun yang keluar dari Gunung Uhud merupakan tanda kiamat selanjutnya yang terjadi baru-baru ini. Seperti yang kita tahu, sekarang ini sudah banyak hadis Nabi tentang tanda-tanda kiamat yang telah terbukti, termasuk di dalamnya mengenai sungai-sungai yang mengalir di Jazirah Arabia, dan kini sungai-sungai itu pun benar-benar mengalir dari Gunung Uhud di Madinah. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar bahwa di antara tanda kiamat adalah Jazirah Arab akan kembali subur dan dialiri sungai. Padahal sebelumnya seperti yang kita tahu, Gunung Uhud merupakan hamparan padang pasir gersang yang tidak ditumbuhi tanaman. Sebagaimana di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak akan terjadi kiamat sehingga Jazirah Arab kembali menjadi subur dan dialiri sungai,
sehingga orang yang menempuh perjalanan dari Irak menuju Mekah tidak merasa takut, kecuali dari ketersesatan atau takut kehilangan arah jalan, dan akan membanyak al-haraj. Para sahabatnya bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan al-haraj?" Beliau menjawab, "Pembunuhan." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian, tidak hanya itu saja. Tanda kiamat selanjutnya yang juga telah terjadi adalah akan adanya kemarau panjang di tahun 2019 hingga 2022. Dalam hal ini, Badan Meteorologi dan Geofisika menyatakan bahwa akan terjadi kemarau panjang yang akan melanda dunia. Diperkirakan kemarau panjang tersebut akan dimulai pada tahun 2019 hingga 2022. Padahal, cadangan air dunia saat ini hanya tersisa 3% saja. Lalu apa artinya informasi ini bagi kita? Artinya adalah, kiamat pun sudah dekat. Dalam hadis tentang kisah Tamim Ad-Dari, keluarnya Dajjal ditandai dengan keringnya danau Tabariyah atau Tiberias, keringnya mata air Zuhar, dan pohon kurma Baisan tidak berbuah lagi. Dan jika kita mengikuti perkembangan informasi terakhir tentang 3 pertanda tersebut, kenyataannya pun sudah terjadi. Bahkan sudah 2 tahun ini, pohon kurma di Baisan tidak berbuah lagi, diikuti dengan semakin minusnya mata air Zuhar, dan yang paling mencengangkan adalah surutnya air di danau Tiberias di Israel sudah sangat mengkhawatirkan. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa beriman, melihat dari tanda-tanda kiamat yang telah terjadi tersebut, sesungguhnya menyadarkan kepada kita semua untuk mempersiapkan diri kita dalam menghadapi kiamat yang paling dekat, yaitu kematian. Dan kalaupun kiamat tersebut akan terjadi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji bahwa jika masih ada hambanya yang selalu bertakwa dan beribadah, kiamat tersebut tidak akan datang pada setiap hambanya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak akan terjadi kiamat sampai di bumi Allah tidak disebut-sebut lagi nama Allah. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita lihat berkurangnya keberadaan orang-orang soleh di tengah kehidupan masyarakat, kemudian bertambah sedikitnya jumlah orang yang mempelajari kitab Al-Quran, dan terus menurunnya penyebaran Islam menjadi pertanda akan segera berakhirnya umur dunia. Maka dari itu, marilah kita memperbanyak amalan di dunia dan selalu beribadah serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak pernah merasakan kiamat yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi memang itu tanda-tanda tadi ya sudah jelaskan bahwa ini adalah beberapa tanda-tanda kiamat ya, tanda kiamat kecil ya. Memang sudah tadi seperti salju di Arab yang kita tahu memang biasanya Arab tidak mungkin ada salju gitu. Iya, gurun. Memang kalau misal diartikan lagi bahwa adalah nanti salah satu tanda kiamat kecil adalah bagaimana nanti jazirah Arab itu menjadi subur. Nah salju ini salah satu waktu itu aku pernah baca sayang. Jadi ketika salju itu datang di satu tempat gitu ya, nanti kan dia mencair. Nah itu jadi biasa daerah jadi akan menjadi subur. Tapi gitu. bukannya udah ada, aku pernah ngeliat, aku nggak tahu ya fotonya itu benar atau enggak. Udah beberapa daerah Arab tuh ada yang subur kan sekarang, maksudnya udah tumbuh tanaman. Aduh, siang-siang bolong ngomongin kiamat. Tapi intinya memang adalah bagaimana tadi kan disampaikan juga di Vivi bahwa bagaimana kita mempersiapkan diri kita ya sendiri. Kita harus pikirkan juga diri kita, keluarga kita, bagaimana kita persiapkan diri kita dan keluarga kita untuk benar-benar bertakwa kepada Allah Ta'ala, karena agar kita benar-benar siap untuk menghadapi kiamat yang paling dekat tadi ya, yaitu kematian gitu ya. Iya. Terus belajar. Iya, terus belajar. Insya Allah. Nah, setelah ini juga ada yang menarik nih, khususnya kayaknya buat ibu-ibu yang sudah melahirkan. Bapak-bapak nggak menarik? Banyak juga sih. Banyak juga. Apa sayang? Tentang apa? Nah, penasaran kan? Setelah satu ini tetap di Berita Islami Masa Gini.